Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bapak Muhammad Safa, kita akan belajar mengenai materi pola bilangan. Video ini adalah pertemuan pertama kita untuk pola bilangan. Oke, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menentukan pola suatu barisan bilangan. Yang kedua, menentukan suku selanjutnya suatu barisan bilangan. Yang ketiga, menggeneralisasi pola suatu barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Sebelumnya, kita berdoa dulu biar diberi kelancaran dan kemudahan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilmau warzuqni fahma. Artinya, kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Oke ya. Pola bilangan ini sebenarnya sudah banyak kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita belum sadar saja. Yang pertama, seperti ketika kita melihat nanas, sebenarnya kulitnya itu kan berpola. Pola itu apa sih? Pola itu kan keteraturan bentuk salah satunya ya. Terus dalam pembuatan kain tenun juga digunakan pola agar terlihat lebih menarik. Dan mungkin yang belum kamu pahami, di sini seperti gambar batik. Ini disebut dengan batik fraktal pembuatannya, menggambarnya menggunakan aplikasi dengan menerapkan pola bilangan. Kita akan ke materi. Ini adalah pola barisan bilangan. Bisa kalian perhatikan. 3, 6, 12, 24. Kita menyebutnya suku pertama itu urutan pertama itu 3, suku kedua urutan kedua itu 6, suku ketiganya 12, suku keempatnya 24. Kalau kalian perhatikan 3, 6, 12, 24, ini kan dibentuk dari kita misalkan suku kedua. Ini dibentuk dari kita mengalihkan suku pertamanya dengan 2. Itu juga ini ketiganya dikalikan dengan 2. Dikalikan dengan 2 sehingga kita bisa menyebutkan bahwa pola bilangan di atas adalah polanya dikalikan 2. Kalau suku pertamanya 3, suku keduanya 6, ketiganya 12, dan suku keempatnya 24, dengan pola dikali 2, maka berapakah suku kelimanya? Ya, oke, pinter, yaitu 48. 24 kali 2. Apakah kalian bisa menentukan suku ke-10-nya? Tentunya dengan diteruskan ya sampai ketemu suku urutan ke-10 atau suku ke-10-nya. Bagaimana dengan suku ke-50? Apakah masih diteruskan? Kalau suku ke-100 ke-1000 bagaimana? Nah, itu yang menjadi masalah kita. Sehingga kita nanti harus membuat pola ini menjadi lebih sederhana dalam pengerjaannya. Oke. Selanjutnya ada pola barisan seperti ini. Bisa kalian lihat 4, 9, 14, 15, 19. Apakah ini masih dikali? Oke, pinter. Ternyata ini tidak dikali ya. Tapi ini menggunakan cara, bentar ya. Ternyata ini ditambah 5. Kesininya juga ditambah 5. Kesininya juga ditambah 5. Lebih sederhana. Sehingga pola dari bilangan di atas yaitu ditambah 5.
Terus bagaimana dengan suku ke-5-nya? Ya ditambah 5 lagi, Pak. Sehingga hasilnya 19 tambah 5, 24. Kalau suku ke-10-nya diteruskan saja, boleh. Tapi kalau ada pertanyaan suku ke-50, suku ke-1000, bagaimana? Apakah tetap masih diteruskan? Oke, kita akan menjawabnya itu nanti. Selanjutnya kita akan menggeneralisasi pola barisan bilangan. Ini contoh yang pertama. Oke. Kita lihat dulu. Oke, bentar. Sabar. Oke. 4, 7, 10, 13, 16. Bisa kalian pelajari dulu itu ternyata polanya bagaimana? Ya, ternyata polanya ditambah 3. Ditambah 3. Nih, tambah 3 semua ya. Sehingga suku satunya berapa? Suku ke-1-nya 4. Yang ini 7. Yang ini 10. Yang ini 13. Yang ini 16. Oke. Terus bagaimana membentuknya? Ingat bahwa 7 itu 4 ditambah 3. Kalau 10, 7 tambah 3. Padahal tadi 7 itu dari proses 4 tambah 3. Ditambah 3 lagi ya. Karena 3-nya ada 1 ini sama dengan 4 kali penjumlahan penjumlahan dengan unsur yang sama itu bisa disederhanakan menjadi sebuah kali. Sehingga ini bisa diubah menjadi 4 tambah 2 kali 3. Nah, kalau tadi sama dengan 4, yang ini, coba yang ini seperti ini, 4 tambah 1 kali 3. Oke. Berarti yang atas, kalau kita lihat polanya, ini jadinya berapa? 4 kali, sorry, kita clear lagi ya. 4 tambah kok kali sih. 4 tambah 0 kali 3. Kalian 13. Nah, 13 itu kan 10 ditambah 3. Padahal yang di atas kita tahu bahwa 10 itu 4 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 lagi lah. 3-nya berarti ini ada 2, ini ada 1. Jadi 3-nya ada 3 ya. Jadinya tahu 4 tambah 3 kali 3. Berarti kalau ini bisa perhatikan kalau suku ke-1 ternyata 3-nya ada 0. Kalau suku kedua 3-nya ada 1. Kalau suku ketiga 3-nya ada 2. Kalau suku keempat 3-nya ada 3. Kira-kira kalau ada ke suku kelima 3-nya ada berapa? Nah, berarti ada 4. Nah, sehingga 16 itu bisa diubah jadi 4 tambah 4 kali kali 3. Nah, berarti kalau suku ke-15 bagaimana? Nah, ini sudah ada rumusnya. Semuanya ditambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah. Berarti kalau suku ke-15 4 tambah. Kalau tadi suku ke-1 itu 3-nya ada 0,
Kalau suku kedua 3-nya ada 1, suku ketiga 3-nya ada 2, suku keempat 3-nya ada 3, suku kelima 3-nya ada 4. Berarti kalau suku ke-15 3-nya ada berapa? Kurang 1 ya. Berarti 3-nya ada 14 dikali 3. Berapa? 4 ditambah 14 kali 3 berapa? 42. Sehingga suku ke-15-nya 46. 46 suku. Nah, kita bisa menjelaskan lagi nih. Kalau suku N-nya bagaimana ini berarti? Berarti 4 tambah, kalau tadi ini 1 0, 2-nya 1, 3-nya jadi 2, 4-nya jadi 3, kalau 5 ini 4, kalau 15 ini 14, berarti kalau N ya berarti N kurangi 1. Jangan lupa kalikan dengan 3. Apakah ini masih bisa disederhanakan? Bisa. Coba kita sederhanakan. Nah, kita sudah belajar aljabar di kelas 1. Ini kan berarti dikalikan gini ya. Ini juga dikalikan. Nah, ke sini berarti N kali 3 itu 3N. Min 1 kali 3 itu min 3. Sehingga dengan 3N 4 kurangi 3 berapa? 4 kurangi 3 itu 1. Berarti suku ke N-nya 3N tambah 1. Lah dari suku ini kita bisa mencari suku ke-50, suku ke-1000, suku ke-50.000 bisa. Tinggal mengganti N-nya saja. Urutan berapa yang ditanyakan. Seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya, misalkan contohnya seperti ini. Bentar. Ini bagaimana ini ya? Yang tahu? Tambahnya bagaimana? 1, 5, 11, 19, 29. Ternyata dikalikan tidak bisa, tidak sama ya. Kalikan berapa tidak sama. Ditambah pun ini tambah 4, yang ini tambah 6, yang ini tambah 8. Nah, tambah bulat gitu kayaknya ya. 1 tambah 4, nanti ada 5 tambah 6. Tuh. Nah, kita sebenarnya bisa juga menggunakan triknya. Ini memang triknya harus sering-sering digunakan. Kita harus gunakan perkalian, kita bisa menggunakan penjumlahan, pengurangan, perpangkatan pun bisa. Coba kita perhatikan suku ke-1 ini kan 1 ya. Saya tulis dulu ya. Suku keduanya 5, suku ketiganya 11, suku keempatnya 19, suku kelimanya 29. Coba kalau kita kuadratkan deh. Coba kalau kita kuadratkan ya. Nah, 1 ini dikuadratkan berapa? 1 kan ya? Oke. Kalau 2 dikuadratkan berapa? 4 ya. Padahal di sini 5. Berarti masih perlu ditambah dengan 1. Nah, pintar. Kalau ini 3, coba kita 3-nya dikuadratkan 9. Padahal di sini 11 masih kurang 2. Kita harus ditambahkan 2 biar jadi 11 kan gitu. Kalau 19 ini 4 kuadrat 16, berarti kalau di sana 19 berarti masih harus perlu ditambah dengan 3. Yang ini juga 5 kuadrat 25. Kalau
jadi 29 masih perlu ditambah dengan 4. Nah, berarti ini 1, 2, 3, 4, berarti yang atas ditambah 0 ini biar urut. Kan gitu. Nah, selanjutnya bisa kita cek ini. Kalau 1, ini ternyata 1 kuadrat. Kalau 2, 2 kuadrat. 3, 3 kuadrat. 4, 9, 4 kuadrat. 5, 5 kuadrat. Berarti kalau 15, 15 kuadrat. Tinggal kita tambahnya. Dicek ini tambahnya. Kalau 1 ternyata tambah 0. 2 tambah 1. 3 tambah 2. 4 tambah 3. 5 tambah 4. Berarti kalau 15 itu ditambah 14 berkurang 1 itu kan. Oke, berapa ini nilainya? Nah, 15 kuadrat itu 15 kali 15. Hasilnya 225. Tambah 14. Berarti hasilnya 239. Nah, bagaimana pembentukan suku ke N-nya? Oke, tadi kalau 1, 2, 3 kan 1 kuadrat, 2, 2, berarti kalau N itu N kuadrat. Tinggal tambahnya ini. 1 jadi 0, 2 jadi 1. Ini kan berkurang 1 semua. 15 jadi 14, berarti kalau N jadi berapa? Jadi N kurangi 1. Sehingga rumus barisan di atas adalah N kuadrat. Sorry, bentar. Bentar, ini jelek, kita hapus dulu. Bentar. Berarti suku N-nya itu N kuadrat ditambah N kurangi 1. Nah, sehingga kalau sudah ketemu bentuk umum seperti ini, kita bisa menentukan suku selanjutnya yang ditanyakan. Suku ke-50 oke, suku ke-100 oke, semuanya bisa terjawab. Asal kita bisa menentukan suku ke N-nya, kita bisa menentukan polanya. Oke ya, saya lanjutkan. Ini ada latihannya. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Oh, ini seperti yang tadi ya. Ini polanya dikali berapa? Dikali, ternyata polanya dikali 2 ini. Nah, ini kali 2. Ini kali 2 gitu kan ya, berarti suku pertamanya 3, suku keduanya itu 6, di mana 6 itu 3 kali 2, yang ini 12. Dari mana? 6 kali 2. Padahal 6 tadi di atas sudah diubah jadi 3 kali 2 kali 2. Di sini 14, 24. Nah, 24 itu 12 kali 2, padahal 12-nya sudah diubah. Jadi 3 kali 2 kali 2 tambah 2 lagi kali 2 lagi ya. Nah, perkalian sejenis itu bisa disederhanakan. Nah, ini sama aja kan 3 kali 2 pangkat ya, perkalian sejenis itu kan menyederhanakannya jadi pangkat. 2 kali 2 sebanyak 3 berarti jadinya 2 pangkat 3. Kalau ini 3 kali 2 pangkat 2. Kalau yang ini 3 kali 2 pangkat 1. Yang ini 3 kali 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 bukan hasilnya 0 lah ya, perlu harus kalian pahami. Bilangan apapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Sehingga 3 kali 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 itu 1, kalikan 3 hasilnya 3. Bisa kalian lihat polanya, semuanya 3 kali 3 kali ya. Sehingga kalau suku ke-10 itu juga 3 kali. Bentar. Saya hapus dulu, ini jelek. Berarti suku ke-10 sama 3
3 kali 2. Pangkatnya kita cek. Kalau 1 pangkatnya 0. Kalau 2 pangkatnya 1. 3 pangkatnya 2. 5, 4 pangkatnya 3. Berkurang 1 semuanya kan? Sehingga kalau suku ke-10 yaitu 3 kali 2 pangkat 9. Berapa? Silakan dihitung sendiri. 2 pangkat 9 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 9. Nah, bisa kalian kerjakan sendiri ini ya. Oke, berarti kalau suku ke N-nya bagaimana? Ya sama tentunya, yaitu 3 kali. Nah, 3 kali 2 tinggal pangkatnya. Tadi pangkatnya bagaimana aturannya? Aturannya berkurang 1. Berarti kalau sekarang suku ke N, maka harus dikurangi 1, yaitu 2 pangkat N kurangi 1. Nah, ini bentuk umumnya, sehingga kita bisa mencari suku keberapapun selama kita bisa menentukan suku ke N-nya. Oke? Itu aja ya. Oke, saya lanjut materi berikutnya. Sisa pembagian. Ini salah satu aplikasi dari pola bilangan. Bisa kalian lihat bahwa gambar di atas adalah gambar dari pita yang berwarna merah putih, merah putih, merah putih berselang-seling. Itu kan ya? Sehingga bisa kalian simpulkan sendiri, bisa kalian lihat sendiri. Untuk bilangan-bilangan yang berwarna genap, ya kan? Untuk bilangan-bilangan yang berwarna genap, warnanya apa? Warnanya merah. Untuk bilangan-bilangan yang ganjil, warnanya apa? Warnanya putih. Sehingga misalkan saya tanya kira-kira bilangan 297 warna apa? Nah, ini ganjil enggak? Apa genap ini? Lihat belakangnya ya, 7 itu ganjil. Maka kalau begitu 297 warnanya putih. Nah, paham ya? Oke. Nah, sekarang misalkan warnanya ada 3, bagaimana? Nah, kalau warnanya ada 3 seperti ini ada merah, putih 2, maka pembagiannya tidak ganjil genap lagi aturannya. Kita lihat ini ya, kan dia 3 warna ganti, 3 warna ganti ya. Kita lihat bahwa ini ada suku ketiga, ini ada angka 3. Kalau dibagi 3 sisanya berapa ya? Ternyata kalau dibagi 3 sisanya 0. Nah, balik lagi nih. Nah, ini ternyata 0. Kalau 4 dibagi 3 sisanya 1. 5 bagi 3 sisanya 2. Kalau yang ini dibagi 3 sisanya 0. Ini 1 lagi. Ini 2 lagi. Berarti untuk mencarinya kita bagi saja dengan 3. Kenapa? Ini warnanya ada 3, pembaginya 3. Ya, bilangan itu dibagi oleh 3 warna. Seperti itu. Berarti kalau 297 warna apa? Kita bagi aja 297 dengan 3. Oke, kita bagi ya. 97 dibagi 3, 3 kali 9, 27. Kurangi ya. Ini 2, 7. Ternyata ini kali 9 lagi. 27 dikurangi 0. Lah ternyata tidak bersisa atau sisanya 0. Nah, tadi sisa 0 warna apa? Sisa 0 warna merah. Berarti 297 itu berwarna merah. Seperti itu caranya. Kalau warnanya ada 4 ya dibagi 4. Kalau warnanya ada 7 ya dibagi 7. Seperti itu.
Nah, ini misalkan ini ada lampu, wah lampunya sama, lampunya ada seperti yang tadi ya, cuma ini warnanya lampunya hijau, kuning, sama merah. Oke, ini sama dengan aplikasi yang tadi. Misalkan menit pertama warnanya hijau, terus menit setiap misalkan ada lampu setiap beberapa 1 menit sekali warnanya gonta-ganti. Ya, misalkan ada kasus seperti itu ya. Menit pertama warnanya hijau, menit kedua warnanya kuning, menit ketiga warnanya merah. Kan gitu. Untuk otomatis menit keempat kan berubah lagi sini kan, kembali lagi ke hijau, menit ke 5 jadi kuning lagi, menit ke-6 jadi 3, jadi 6 ya, jadi 6. Jadi warna merah, menit ke-6 jadi warna merah, kan gitu. Nah, sama seperti tadi aturannya, karena ada 3 warna. Misalkan ini tanyakan adalah 196, itu warna apa? Ya kita tinggal bagi aja dengan 3. Kita bagi 3, 19 bagi 3 itu 16 ya, 18. Nah, kurangi 16 kalikan 5 itu 15. Ternyata ada sisanya masih ada 1. Nah, kita cek di sana. 1 ini warna apa? Ternyata 1 ini warnanya adalah hijau. Jadi 196 ya. Jadi 196 itu warna hijau. Mungkin ada kasus yang lain, contohnya kasusnya seperti ini. Angka berapakah yang menempati posisi ke-400? Yang menempati posisi ke-456 dari pola bilangan berikut. Coba kita cek. Nah, ada yang sama enggak ini? Ayo, 280, 285. 280, 285. Lah ini kan ada, ini ada perpolosan. Ini dari sini saya batasi ini, berulang lagi di sini. Nah, itu kan ya. Lah, berapa angka kalau tadi 3 baginya 3, sekarang berapa angka ini berubahnya ini? Nah, ternyata setiap berubahnya kan setiap 6 angka ini. Maka untuk mencari posisi ke-456 ini angka berapa, ya tinggal kita bagi aja 456 dibagi dengan 6. Berarti kali 7 ya. Kali 7, 42. Kita kurangi 36 bagi 6 kali 6 ya. 6 ini kan pembagiannya. Kurangi, ternyata tidak ada sisa ini atau sisanya 0. Nah, kita cek ini bahwa ini itu kan urutan pertama. Yang ini urutan kedua. Yang ini urutan ketiga. Nah, yang ini urutan keempat. Yang ini urutan kelima. Yang ini urutan ke-6. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang dibagi 6 sisanya habis kan ini ya, 5 ini ya. Berarti 456 itu menempati angka 5. Ya kan, ini urutan ke-6 ini ya. Nah, kenapa urutan ke-6? Karena urutan angka ke-6 ini kalau dibagi 6 kan tidak ada sisa. Jadi 456 ini karena dia tidak ada sisa, maka dia menempati posisi angka 5 ini. Seperti itu. Seperti itu ya. Saya lanjutkan materinya.
Selanjutnya ini sama, angka satuan bilangan berpangkat. Nah, kita cek ya. Contoh, tentukan angka satuan dari 2 pangkat 2019. Waduh, kalau 2 pangkat 10 aja sudah tangan kita sudah tidak cukup kayaknya ya, apalagi 2 pangkat 2019. Nah, kalau ini bagaimana? Kan gitu. Nah, ternyata yang tanyakan kan angka satuan saja, berarti yang angka belakang saja. Nah, kita cek ini kalau 2 pangkat 1 berapa? Oke, 2 ya. 2 pangkat 2, 4, yang ini 8, ini 16, kalikan 2 lagi 32, kalikan 2 lagi 64, kalikan 2 lagi 128, kali 2 lagi 200. 56 kalikan 2 lagi 512 dikalikan 2 lagi 1024. Coba kamu cek lagi di sana angka satuannya ada polanya atau tidak. Ternyata bisa kamu cek 248624862 lah, kan sama-sama itu berpola, berarti belakangnya kan berpolanya setiap berapa angka sekali, polanya setiap 4 angka sekali. Pangkatnya berubahnya setiap 4. Jadi kalau angka satuan dari 2 pangkat 2019, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, berarti 2019 kita bagi dengan 4 karena bergantinya setiap 4 seperempat. Oke. Berapa ini? 500 ya, 50 itu 200. Oke, dikurangi 19 4 ya, berarti 4 kali 4 itu 16, ternyata masih ada sisa 3. Kita cek 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 8, berarti angka satuan dari 2 pangkat 2019, angka satuannya 8. Ini jawabannya. Seperti itu caranya anak-anak. Nah, kita latihan. Nih. Sekarang tanyakan adalah 3 pangkat. Oke. 3 pangkat 2021. Caranya sama seperti tadi. Berarti 3 pangkat 1. Berapa? 3 kan? 3 pangkat 2. 9. Kalikan 3 lagi kan? Kalikan 3 lagi. Berapa ini? 27. Kalikan 3 lagi. 81. Kalikan 3 lagi. Berapa kalikan 3 itu? 3. Nah, 243 ya. Nah, ini kan bisa kamu cek ini, ternyata dia berubah ini 3971 dan 3 lah. Ini kan balik lagi ke atas ini ya. Balik lagi ke atas ini. Sama seperti dari pembaginya 4. Sama seperti 2 tadi, 2 pangkat itu juga pembaginya 4. Untuk 3 juga sama ternyata baginya 4. Jadi untuk menentukan angka satuan dari 3 pangkat 2021, kita cukup membagi 2021 dibagi dengan 4. Ini 50 ya, 200 ya. 200 dikurangi 21 kali 5 lagi 20 kurangi 1, ini yang disebut dengan sisa. Nah, kita tinggal cari nih berarti 3 pangkat. Nah, 3 pangkat 1 berapa? 3 kan ya? Berarti sisa 1 ini kita cari. Nah, ke sini nih. Jadi 3 pangkat ini angka satuannya itu 3. Seperti itu. Saya harap kalian semua paham. Oke, saya lanjutkan ke materi berikutnya ya.
Jumlah bilangan berurutan. Bilangan berurutan contohnya ini, contoh ada soal seperti ini. Sebutkan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 93 bilangan berurutan. Contoh bilangan genap berurutan itu kan gini. 2, 4, 6. Ini kan berurutan ya. Coba bisa kamu perhatikan 2, 4, 6. 4 ini dari mana ini? Nah, kalau ini kan ditambah 2 ini. 2 tambah 2 jadi 4. Tapi kalau 2 ke 6 itu kan 2 tambah 4. Apakah ini sama terus seperti ini? Coba kita cek ya. 10, 12, 14, 3 bilangan genap berurutan yang lain apakah sama? Nah, ini kan ya. Ternyata ini juga sama ini, 10 tambah 2. Kalau ke sini, ternyata juga sama, tambah 4. Artinya 3 bilangan genap berurutan itu sama. Aturannya ada aturannya. Berarti kalau bilangan pertamanya X, bilangan keduanya berapa? X tambah 2. Bilangan berikutnya berarti X tambah 4. Nah, di soal diketahui bahwa 3 bilangan genap berurutan jumlahnya 90. Berarti ini mau dijumlahkan semua ya. Ini berarti X tambah 2 ditambah X tambah 4 sama dengan 90. Nah, X-nya ada berapa? 3 kan ya? Berarti diubah 3X tambah 6 sama dengan 90. Sehingga 3X sama dengan 6-nya pindah yaitu 90 kurangi 6. 3X sama dengan berapa? 84 ya. Sehingga X sama dengan 84 dibagi 3. Berapa berarti? 28. Nah, ketemu X-nya 8. Sehingga 3 bilangan genap tersebut adalah 28 tambah 2 jadinya 30 tambah 4 lagi jadi 28 tambah 4 hasilnya 32. Itu. Nah, contoh selanjutnya. Sebutkan 3 bilangan genap berurutan yang jumlahnya 90. Nah, sekarang genap ya. Oh sama. Oke, kalau sama kita lewati aja ini. Nanti kamu bisa latihan tak kalau ganjil sama enggak ada aturannya enggak gitu ya. Oke, sudah selesai. Ini ada soal penugasan, ada 5 soal. Silakan kalian kerjakan di buku latihan, di buku tulis ya, dikerjakan dengan rapi karena nanti akan dinilai oleh Bapak Guru kalian. Itu aja anak-anakku, terima kasih. Kita doa dulu ya, semoga ilmu kita yang tadi kita sudah pelajari itu bermanfaat buat kita. Allahumma inni istaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tangshanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian dari saya, Bapak Safa. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita selalu dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih anak-anak. Semuanya selalu jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.